Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita ngelanjutin aplikasi persamaan Bernoulli kita yang keempat, yaitu ada di tabung pitot. Langsung aja ya. Kalau kemarin kita ngomongin venturimeter, itu adalah alat untuk mengukur kecepatan fluida lebih ke zat cair. Ini sama ya, fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan fluida tapi yang gas ya, jadi udara kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya di sini adalah ada ini nih, kalau kalian lihat di pesawat jet atau pesawat-pesawat gitu ya, dia ada yang alat ini apa sih? Jadi aircraft itu gunain tabung pitot untuk mengukur kecepatan udara ya. Contohnya seperti di Airbus A380 ini ya, aku dapetin dari Wikipedia. Nah, ini gunanya salah satu dari tabung pitot gitu ya. Kita lanjut ya, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada air kan, jadinya udara yang masuk set ke sana, gasnya masuk di V1. Kemudian di sini nih ada aliran yang ke sana shoot ya. Nah, karena ada perbedaan tekanan di P1 dan P2 menghasilkan beda ketinggian dari suatu cairan yang ada di manometernya kayak gitu ya. Nah, ini dia rumus Bernoulli. Seperti biasa kita tulis dulu ya, nggak afdol kalau nggak ditulis. Kemudian kita tuliskan nih, berarti ketinggiannya kan sama ya, H1 sama dengan H2 kan di sini ya. Kemudian V2-nya itu adalah 0. Jadi dijaga untuk 0 untuk yang tabung pitot ini, sehingga kita dapat tulisin P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 kayak gitu. Sehingga kita dapetin P1 min P2 adalah setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini dia si V1-nya. Nah, untuk P1 P2-nya tadi kan aku udah bilang, gara-gara perbedaan ini menghasilkan ketinggian zat yang ada di manometernya ini berganti ya. Biasanya di si raksa juga bisa sih. Kemudian di sini maka bisa sama dengan tekanan hidrostatis dari zat yang ada di manometer alias rho GH-nya. Rho aksen ya kita pakainya. So, kita dapat dari sini dan yang ini jadi setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho aksen GH ya. Oke, rho karena kita mau nyari V1 kuadrat, ini pindah ya 2 jadi 2GH, rho-nya menjadi rho ya. Jadi makanya V-nya adalah akar 2GH rho aksen per rho. Selalu aku tekanin, silahkan kalian cara ngapalinnya biar gampang. 2GH-nya tuh dipisah karena semua rumus yang ada di aplikasi Bernoulli ada akar 2GH-nya kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Ini keterangannya. Hati-hati, rho aksen adalah massa jenis fluida yang ada di manometer. Ini dia contoh soal dari tabung pitot ya. Jika udara itu segitu ya, dialirkan ke tabung pitot dan perbedaan tinggi air raksa adalah segini. Rho air raksanya segini, rho raksa pada manometer itu adalah 3 cm, jadi beda tingginya hanya itu segitu. Maka kecepatan aliran udaranya berapa ya? V1 dengan G-nya adalah 9,8. So, kita selesain aja. Yang diketahui adalah rho udara ya, 1,29. Rho raksa itu adalah 13.600. Kemudian H kecilnya adalah 3 cm alias 0,03 atau 3/10 pangkat min 2 ya, meter. Kemudian G-nya adalah segitu. Yang ditanya adalah V-nya. Nah, kita jawab aja tuh. V pada tabung pitot berarti akar 2GH rho aksen per rho ya. Nah, rho aksennya berapa? Rho aksen itu zat yang ada di manometer alias si raksanya, berarti 13.600. Rho-nya adalah 1,29 dan angkanya seperti ini, jelek ya. Karena ini jelek, maka aku tidak bisa menolong dengan perhitungan manual. Alhasil harus menggunakan kalkulator. Nah, kalau pakai kalkulator kira-kira nih segini ya, hasilnya 78,73 alias si C jawabannya. Oke, sebenarnya kalau yang di sini kita biasanya nggak terlalu mainan banyak sih ya. Yang dicari ya paling itu aja, nggak bisa digabungin dengan teori-teori yang lain kayak gitulah ya. So, itu tadi ya tentang tabung pitot. Masih ada satu lagi ya, aplikasi Bernoulli. Jadi jangan ketinggalan yang terakhir ini. So, stay tune terus di channel Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.